Oke deh, aku jelasin nih. Menurut jurnal yang aku dapatkan bahwa order picking ini adalah proses pengambilan produk dari persediaan gudang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tujuan utama dari order picking ini yaitu pengambilan pesanan adalah untuk memastikan bahwa produk yang tepat dipilih dan diambil, memastikan bahwa produk yang tepat dipilih dan diambil dengan jumlah yang benar. Oh ya teman-teman, di order picking ini ada teknologi pendukung pengambilan. Yang pertama, ada pemindaian barcode, yang dimana pekerja menggunakan perangkat pemindaian barcode untuk membaca informasi dari barcode pada produk. Nah, mempercepat produk dan mengurangi kesalahan manusia. Ini adalah teknologi dari barcode. Yang kedua ini ada RFID sebagai teknologi pendukung pengambilan pesanan. Apa sih itu? Apa sih gunanya? Nah, yang dimana di sini tuh RFID pada produk untuk pelacakan real time di gudang, memungkinkan pengenalan dan pemantauan barang secara akurat dan tepat teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Oke Teh, makasih ya penjelasannya. Oke, sama-sama. Selamat belajar juga ya. Kak, Iya. jelasin batch picking dong. Jadi, batch picking adalah strategi pengambilan barang dengan cara berkelompok, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa pesanan ke dalam satu batch untuk memenuhi semua pesanan. Nah, dalam satu batch juga biasanya terdiri dari 8 sampai 16 pesanan. Tak dulu masih ada materi lain nggak? Masih dong, kita jelasin di luar yuk. Ayo. Nah, batch picking sendiri memiliki beberapa tujuan. Salah satunya untuk meningkatkan efisiensi dari operasionalnya. Selain itu juga batch picking ini digunakan untuk mengurangi waktu yang ditempuh biasanya dalam berjalan antara rak satu dan rak lainnya untuk penyimpanan yang berbeda. Kakak, Ya. jelasin discrete picking dong. Discrete picking adalah metode pengambilan barang dari gudang di mana setiap pesanan atau item diambil secara individual atau terpisah. Nah, dalam discrete picking ini pekerja gudang atau sistem manajemen gudang secara otomatis akan mengumpulkan barangnya untuk satu pesanan sekaligus. Nah, meskipun metode ini terlihat memakan lebih banyak waktu, discrete picking sering diandalkan untuk meningkatkan akurasi pesanan jika dibanding dengan metode picking lainnya. Nah, keakuratan yang tinggi ini sangat penting dalam sektor-sektor di mana kesalahan pengiriman dapat memiliki dampak besar seperti e-commerce atau di industri. Nah, discrete order picking ini juga termasuk jenis metode picking di mana metode pengambilan pesanan paling umum dilakukan pada staf gudangnya. Dan discrete picking ini sangat cocok dengan gudang yang masih kecil dan tergondol. Nah, discrete order picking ini juga termasuk jenis-jenis metode order picking di mana metode pengambilan pesanan yang paling umum dilakukan pada staf gudang atau bisa tergolong tuh pada gudang yang masih kecil dan tergolong masih menggunakan manual. Kak, jelasin materi kakak dong. Oh, jadi web picking merupakan optimalisasi penataan barang dengan cara menyusun berbagai item secara efisien agar memaksimalkan penggunaan ruang, baik dalam gudang, kontainer, maupun kendaraan pengiriman. Metode ini bertujuan untuk mengurangi ruang kosong dan meminimalkan pergerakan atau kerusakan selama transportasi. Istilah ini banyak diterapkan dalam logistik, e-commerce, dan manufaktur, di mana efisiensi ruangan sangat penting untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Contoh penerapan web picking bisa ditemukan dalam pengiriman paket atau industri manufaktur, di mana produk dari berbagai ukuran diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan efisiensi ruangan. Kak, tahu zona picking nggak sih? Zona picking, aku tahu tapi kita lebih jelasinnya ke artinya dulu ya. Jadi zona picking itu adalah metode pengambilan barang di gudang yang melibatkan pembagian area gudang menjadi zona-zona yang ditugaskan oleh staf gudang tersebut.
Setiap zone memiliki produk yang spesifik sehingga staf gudang dapat lebih fokus mengambil barang-barang dari zona yang dijelaskan tanpa perlu berpindah-pindah zona. Untuk manfaat zona picking tersendiri, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan, fleksibilitas dan produktivitas. Untuk implementasi praktisnya, beberapa contoh sukses yang telah dilaporkan semisal dengan menggunakan zone picking, perusahaan dapat mengurangi waktu picking dan meningkatkan fleksibilitas yang tadi aku sebut ya, yaitu produktivitas dan juga mengurangi waktu tempuh dan meminimalisir kesalahan. Terus juga teknologi pendukung dari zone picking itu ada RFID, Radio Frequency Identification, dan juga ada mobile scanners atau barcoding. Jadi digunakan untuk mengumpulkan data memvalidasi proses pengambilan barang di setiap zona gudang. Barcode scanners memungkinkan identifikasi dan melacak setiap produk di zona gudang dengan cepat dan akurat. Itu deh.